Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Anugrah dan kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kita masuk pada bab sistem ekskresi manusia, khususnya tentang pembahasan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernafasanmu meningkat. Pernahkah kamu berpikir mengapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana proses pengeluaran zat-zat tersebut? Agar mengetahuinya, ayo pelajari materi sistem ekskresi pada manusia. Coba kamu bayangkan ketika kamu melihat ibumu memasak ataupun ketika kamu mencuci, nah dari kegiatan tersebut dihasilkan zat sisa atau yang kita kenal dengan sampah. Misalnya sampah sisa sayuran, air limbah sisa mencuci atau mandi, sisa makanan, dan sampah plastik bekas pembungkus makanan. Nah, kita bahas sistem pembuangan ini pada manusia disebut dengan sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, ada 4 organ ekskresi pada tubuh manusia, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, serta hati. Nah, ginjal menghasilkan urin, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air, serta hati menghasilkan empedu. Baik, yang pertama kita bahas adalah tentang ginjal. Apakah kamu mengetahui fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang, disebut dengan dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Tahukah kamu bahwa proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan? Ketiga tahapan tersebut adalah tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Yang pertama, tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler. Berikutnya tahap kedua yaitu tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Serta yang ketiga tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Yang kedua, kita bahas tentang kulit.
Ketika berolahraga, kamu akan mengeluarkan keringat, bukan? Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Organ tubuh manakah yang memiliki peran dalam pembentukan keringat dan bagaimana tubuh membuat keringat? Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Yang pertama, lapisan epidermis atau kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Yang kedua, lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Yang kedua adalah lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Berikutnya kita akan membahas tentang paru-paru. Pembahasan mengenai organ paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sistem pernafasan. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Masih ingatkah kamu apa yang dikeluarkan paru-paru selama kita bernafas? Bagaimana pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus? Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Organ hati juga berfungsi mengubah amonia atau NH3 yang berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.